Halo pemirsa, apa kabar? Kesetiaan Anda menantikan Ni Hao Tiongkok setiap minggunya adalah motivasi bagi kami untuk terus menyajikan berita-berita menarik dan aktual seputar Tiongkok. Dan saya Andy Chu bersama dengan tim kami sudah menyiapkan informasi terbaru untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama, proyek pengembangan bersama ladang minyak Mero fase kedua resmi mulai berproduksi beberapa waktu lalu di Brasil. Proyek tersebut dioperasikan oleh China National Offshore Oil Corporation atau CNOOC Limited, unit yang terdaftar sebagai produsen minyak mentah dan gas alam lepas pantai terbesar di Tiongkok. Dikembangkan dalam 4 tahap, ladang minyak ultra dalam Mero ini terletak sekitar 150 km di lepas pantai Rio de Janeiro di Blok Libra Timur Laut di daerah Pragaram di Cekungan Santos, Brasil. Kedalaman air rata-rata dari proyek fase kedua itu tetap dari 1.800 meter hingga 2.100 meter. Penyimpanan dan pembongkaran produksi terapung atau Floating Production Storage and Offloading FPSO untuk proyek ini semua dibangun di Tiongkok, yang menandai keterlibatan mendalam perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam pengembangan ladang minyak peragaram laut dalam global. Fase pertama proyek ini mulai berproduksi pada bulan Mei 2022 lalu. Sejak saat itu, proyek tersebut telah mempertahankan kapasitas produksi hingga 180.000 barel per hari, menjadikannya salah satu ladang minyak lepas pantai dengan produksi tertinggi di Brasil sejauh ini. Ladang minyak peragaram ultra dalam terus bermunculan di industri minyak global selama beberapa tahun terakhir dan menyumbang sekitar sepertiga dari cadangan minyak dunia. Sebuah layanan bus tanpa pengemudi di kota Guangzhou, Tiongkok Selatan secara resmi telah mulai beroperasi pada awal tahun 2024. Ini merupakan langkah besar untuk membawa teknologi mengemudi otonom ke dalam kehidupan sehari-hari penduduk di kota tersebut. Para penumpang dapat langsung naik ke dalam bus swakemudi, mengetuk kartu bus atau memindainya untuk membayar seperti yang mereka lakukan di bus konvensional. Di Pulau Biologis Internasional Kota Guangzhou, 2 jalur bus tanpa pengemudi telah beroperasi dan membawa penumpang yang ingin mendapatkan akses lebih awal. Bus tanpa sopir ini yang semuanya dilengkapi dengan solusi autopilot perangkat keras dan perangkat lunak dapat mencapai kecepatan tertinggi 40 km per jam. Bus listrik itu juga melaju dengan aman dan mantap di jalan terbuka di daerah perkotaan bahkan saat terjadi kemacetan. 都係想帶小朋友去體驗一下普通公交同無人公交車嘅一個區別，可以慢慢等佢接觸一啲更多嘅新事物。我自己本身都係從事呢個信息化、數字化嘅呢個相關嘅行業嘅一個工作，信息化、數字化同呢個傳統嘅產業結合，令到更多嘅乘客可以體驗到更優質嘅一個服務，其實都係未來發展嘅一個方向。 Operator sistem bus Guangzhou mengatakan bahwa saat ini total ada 50 bus dengan sistem kemudi otonom yang beroperasi di jalanan kota tersebut. 线路的车辆配置已经发班密度呢，已经达到我们常规的公交线或者说便民线的一个标准。比如说高峰时期，我们是保证8分钟到15分钟的这个发班密度。费用呢也是跟我们的便民线路的费用一致，是2块钱。 Para pemain muda Tiongkok merefleksikan pengalaman tak terlupakan mereka saat menghadiri pertandingan persahabatan di Amerika Serikat untuk memperingati ulang tahun ke-52 diplomasi pingpong, dengan harapan olahraga ini dapat semakin mempromosikan perdamaian dan persahabatan antara kedua negara terlepas dari perbedaan yang ada. Diplomasi pingpong sendiri telah membantu meletakkan dasar untuk membangun hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Era diplomasi ini dimulai ketika pemain tenis meja Amerika Serikat Glenn Cowan ketinggalan bus timnya dan diundang oleh pemain Tiongkok Chuang Zhetong untuk menumpang bus tim Tiongkok selama kejuaraan tenis meja dunia ke-31 di Jepang pada tahun 1971. Pertemuan pemain tenis meja Tiongkok dan Amerika Serikat itu berujung pada undangan dari pemerintah Tiongkok agar tim Amerika mengunjungi Tiongkok, yang telah membantu mencairkan suasana antara pemerintah Tiongkok dan Amerika saat itu.
Bulan lalu, tim tenis meja Universitas Peking pergi ke Amerika Serikat untuk mengikuti kejuaraan tenis meja terbuka AS dan serangkaian perayaan diplomasi pingpong yang masing-masing diadakan di Washington DC, San Francisco, dan Los Angeles. Kong Ming-che, salah satu anggota tim, berbagi perjalanan pribadinya dengan olahraga tersebut dalam sebuah wawancara dengan CGTN. Kong yang mulai bermain tenis meja pada usia 5 tahun mengaku tidak pernah membayangkan bahwa kecintaannya pada olahraga ini suatu hari nanti akan membuatnya menjadi promotor perdamaian. 乒乓球在我们国家非常受欢迎，我妈一看这好啊，然后就让我练。当时也是把我就是往那个培养世界冠军那个方向去培养的。 Di sisi lain, Liu Wei, juara dunia tenis meja 7 kali yang saat ini menjadi pelatih tim di Universitas Peking, merefleksikan pentingnya pertukaran pingpong. Ia merangkum perjalanan tersebut dengan 2 kata kunci, yakni persahabatan dan perdamaian. 这一次访美让我就是耳目一新，在那边讲中文的孩子参与到乒乓球这项运动的这些年轻人多了很多。更重要的是，这个通过这一项运动增进两国之间的这个友谊。我觉得这个关键词就是增进友谊，促进和平。 Menurut data yang dirilis oleh Administrasi Film Tiongkok pada awal tahun 2024, pendapatan box office Tiongkok secara keseluruhan mencapai rekor tertinggi sebesar 54,915 miliar yuan atau sekitar 120 triliun rupiah pada tahun 2023, jauh melebihi 29,949 miliar yuan atau 65 triliun rupiah yang diraup pada tahun 2022. Dengan total 46 miliar yuan atau sekitar 100 triliun rupiah atau 83,77% dari keseluruhan pendapatan tiket pada tahun 2023 diperoleh dari film domestik. Pasar film Tiongkok telah menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa penonton lokal memiliki preferensi yang lebih besar terhadap film Tiongkok karena keakraban dengan latar belakang cerita dan inti budayanya. Data menunjukkan bahwa dari 10 film terlaris di Tiongkok pada tahun 2023 diproduksi oleh perusahaan domestik. 基本上1个月会有2到3次吧，就是有新片上映的话，我都会先去看看它是不是我喜欢的类型，只要是感兴趣的话，我基本上都会选择来电影院来进行观看。 Meningkatnya minat penonton Tiongkok untuk menonton film di bioskop juga telah menghasilkan kesuksesan box office selama hari libur besar. Penjualan tiket untuk periode Festival Musim Semi 2023 yang berlangsung pada 21 hingga 27 Januari 2023 dan Festival Perahu Naga pada 22 Juni hingga 24 Juni 2023 masing-masing mencapai 6,758 miliar yuan atau sekitar 14,8 triliun rupiah dan 909 juta yuan atau sekitar 1,9 triliun rupiah yang masing-masing menduduki peringkat terlaris kedua dalam sejarah. Dan selama musim liburan musim panas tahun ini yang berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2023, pendapatan box office Tiongkok mencapai rekor tertinggi sebesar 20,619 miliar yuan atau sekitar 45 triliun rupiah. 整体上座率都比较高，像我们这样的县级影院，一年也能卖出200万左右的票房。 Pemirsa, tidak terasa sudah tiba lagi di penghujung perjumpaan kita di Ni Hao Tiongkok. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan Anda. Beragam berita seputar Tiongkok juga bisa Anda baca di barataradio738.com. Ni Hao Tiongkok akan kembali lagi minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu, sampai jumpa.